Hip, jangan tempel ke engine. Topper, voice. Một giọng nữ Indonesia trưởng thành. Gợi ý, engine, speed equals 1, zero pitch equals 0, language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion B1 to B3, kamu sedih. B4, thèn leo thang. B5, tegas. B6, hàng ngắt xét thủ công. File body, không nhúng tag. Paste below this line. Ibu mertua menaruh secangkir teh di atas meja kaca. Lalu ia menaruh 2 kalimat. Pilih. Nindya, jadi pembantu di rumah ini. Atau kamu angkat kaki. Saya tersenyum. Saya tidak menjawab dengan air mata. Saya berdiri, masuk ke kamar, dan mengemas pakaian saya ke dalam satu koper. Lalu saya pergi. 3 hari kemudian, ponsel saya menyala. 18 panggilan tak terjawab. Semuanya dari rumah yang baru saja mengusir saya. Mereka pikir mereka membuang seorang pembantu. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja membuang satu-satunya nama yang tertulis di setiap sertifikat rumah itu. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya bertanya, dari kota mana Anda menonton cerita ini? Tulis di kolom komentar. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini bisa terus menemani malam-malam Anda. Mari kita mulai. Sore itu, ruang tamu di kawasan Pondok Indah berbau minyak lavender. Wangi yang menenangkan, sebuah ironi. Karena udara di rumah itu selalu dingin setiap kali Ibu Suryani masuk. Di atas meja kaca yang tak bernoda setitik debu pun, secangkir teh diletakkan begitu saja, seolah harga diri saya tidak lebih berharga dari porselen tipis itu. Jadi pembantu di sini. Atau kamu angkat kaki dari rumah ini. Suara Ibu Suryani begitu tenang. Tetapi setiap katanya setajam pisau. Tatapannya lurus, meremehkan. Matanya menuntut saya tunduk. Di sampingnya duduk Mas Renaldi, suami saya. Laki-laki yang 5 tahun lalu berjanji di depan ayah saya untuk menjaga saya seumur hidup. Sekarang ia hanya menunduk. Jemarinya sibuk memutar cincin kawin. Ia menjadi penonton bisu dalam eksekusi harga diri istrinya sendiri. Saya tidak menangis. Ada satu titik di dasar kekecewaan, di mana air mata terasa terlalu mahal untuk dikeluarkan. Saya menarik napas dalam-dalam. Udara dingin pendingin ruangan masuk ke paru-paru saya. Lalu, sebuah senyum tipis terukir di wajah saya. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum lega yang tiba-tiba membuncah dari dalam dada. Ibu, kata saya pelan. Kalau itu yang ibu inginkan, saya memilih pilihan kedua. Ibu Suryani sedikit terkejut. Alisnya terangkat. Ia tidak menyangka jawaban yang ia harap akan penuh ratapan. Justru keluar setenang ini. Kamu pikir keluar dari rumah ini akan mudah? Suaranya meninggi. Tanpa Renaldi. Kamu bukan siapa-siapa. Nindya. Fasilitas bisa dicari. Ibu. Tetapi ketenangan jiwa. Tidak ada toko yang menjualnya. Jawab saya sambil berdiri. Saya menatap Mas Renaldi. Akhirnya, ia mengangkat wajah. Matanya menyiratkan panik yang datang terlambat. Nindya, jangan begini. Katanya bergetar. Kamu tahu, ibu cuma ingin yang terbaik untuk keteraturan rumah ini. Keteraturan yang menuntut penghancuran harga diri. Potong saya. Terima kasih. Saya masuk ke kamar. Saya mengemas pakaian ke dalam satu koper sedang. Tidak ada drama, tidak ada barang yang dilempar. Saya melipat baju saya dengan rapi, seolah hanya bersiap untuk perjalanan dinas biasa. Ketika saya menyeret koper itu keluar, ruang tamu masih sunyi oleh ego mereka. Saya melangkah keluar dari pintu jati besar itu, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Nama saya Anindya Kusuma. Orang memanggil saya Nindya. Umur saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan forensik di sebuah firma audit di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya menelusuri angka, mencari kebohongan yang disembunyikan orang di balik laporan keuangan. Saya menikah dengan Mas Renaldi 5 tahun lalu. Pernikahan yang dimulai dengan janji dan perlahan berubah menjadi kontrak kerja tanpa upah. 2 hari pertama, saya melewatinya dalam keheningan yang justru terasa nyaman. Sebuah kamar sewaan kecil di sudut kota Bintaro. Tidak mewah, tetapi
Udaranya milik saya sendiri. Saya sengaja mengaktifkan mode senyap di ponsel. Saya menyimpannya di dalam laci. Lalu, saya duduk, menata kembali satu-satunya warisan yang ditinggalkan almarhum ayah saya. Bukan uang, bukan tanah, melainkan sebuah pelajaran. Ayah saya dulu seorang notaris. Ia mengajari saya satu hal sejak kecil, nindya, dalam hidup. Siapa yang memegang surat? Dialah yang memegang kebenaran. Konflik kami memang bukan tentang orang ketiga, bukan pula tentang uang yang kurang. Ibu Suryani dan anaknya mengira saya menumpang hidup di rumah mereka. Padahal selama 5 tahun ini, justru sayalah yang diam-diam menjadi tiang rumah itu. Mereka tidak pernah tahu. Karena bagi mereka, perempuan di rumah hanya dinilai dari seberapa bersih lantai ruang tamu. Banyak orang bertanya, mengapa saya bertahan begitu lama? Mengapa seorang perempuan dengan karir mapan, dengan kemampuan finansial sendiri, mau direndahkan selama bertahun-tahun? Jawabannya sederhana, dan mungkin Anda juga pernah merasakannya. Saya bertahan karena saya berharap. Saya berharap bahwa kebaikan saya suatu hari akan dibalas dengan penerimaan. Saya berharap jika saya cukup sabar, cukup berguna, cukup diam, maka mereka akan belajar mencintai saya. Itulah jebakan paling halus dalam hidup. Kita mengira jika kita memberi lebih banyak, orang akan menghargai kita lebih besar. Padahal, bagi orang yang serakah, semakin banyak kita beri, semakin murah harga kita di mata mereka. Saya seorang akuntan forensik. Pekerjaan saya adalah membaca angka dan menemukan kebohongan yang disembunyikan di baliknya. Anehnya, saya bisa membaca kebohongan perusahaan besar dengan mudah, tetapi saya buta terhadap kebohongan di rumah saya sendiri. Sampai suatu hari, saya menyadari angka tidak pernah berbohong, tetapi manusia bisa. Dan tugas saya bukan lagi menyelamatkan keluarga yang tidak ingin diselamatkan. Tugas saya adalah menyelamatkan diri saya sendiri. Di kamar sewaan kecil di Bintaro itu, saya mulai menata ulang hidup saya. Saya mendaftar untuk kursus sertifikasi internasional di bidang audit. Saya membuka kembali jaringan profesional yang dulu saya tinggalkan demi mengurus rumah tangga. Dan perlahan, saya menyadari betapa luasnya dunia di luar dinding rumah pondok indah itu. Selama 5 tahun, dunia saya menyusut menjadi seukuran dapur dan ruang setrika. Sekarang, dunia saya kembali seluas yang saya inginkan. Saya tidak menyesali keputusan saya untuk pergi. Yang saya sesali hanyalah mengapa saya tidak melakukannya lebih cepat. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana saya bisa berada di rumah itu 5 tahun lalu. Mas Reynaldi adalah laki-laki yang berbeda. Ia lembut. Ia menggandeng tangan saya melewati hari-hari sulit. Saat itu, keluarganya sedang diambang kehancuran. Ayah Mas Reynaldi, almarhum Pak Hendra, meninggalkan sebuah perusahaan kontraktor kecil. Tetapi yang ia tinggalkan bukan hanya perusahaan. Ia juga meninggalkan tumpukan utang. 3 miliar rupiah utang bank dengan 3 rumah dan 2 kafling tanah sebagai jaminan. Saat itu, Ibu Suryani menangis di hadapan saya. Nindya, tolong keluarga ini, katanya. Kamu satu-satunya yang mengerti soal uang. Saya seorang akuntan forensik. Saya tahu persis betapa rumitnya menyelamatkan aset dari sitaan bank. Tetapi saya mencintai suami saya. Maka saya bekerja. Saya mengajukan restrukturisasi utang. Saya menjual 1 kafling untuk menutup bunga. Lalu, atas saran dari notaris kepercayaan saya, Pak Gunawan, saya melakukan satu hal yang akan mengubah segalanya. Karena Ibu Suryani dan Mas Reynaldi tidak punya kemampuan finansial untuk menebus aset itu. Sayalah yang mengambil alih seluruh kredit. Saya membayar cicilan setiap bulan dari gaji dan tabungan saya. Dan demi keamanan hukum, seluruh sertifikat rumah serta tanah itu dibalik nama. Atas nama saya, Anindya Kusuma, saya melakukannya bukan untuk merebut. Saya melakukannya supaya aset keluarga tidak jatuh ke tangan bank. Saya bahkan menjelaskannya kepada Mas Reynaldi waktu itu. Ia mengangguk. Terserah kamu saja, Nin. Aku percaya, katanya enteng. Lalu, ia lupa. Mereka semua lupa. Selama 5 tahun,
saya membayar cicilan 3 properti itu. Total nilainya kini menyentuh 12 miliar rupiah. Setiap bulan, hampir seluruh gaji saya habis untuk menjaga atap di atas kepala mereka. Sementara mereka menikmati hidup. Seolah semua itu turun begitu saja dari langit. Dan apa yang saya terima sebagai balasan? Tahun pertama, Ibu Suryani mulai menegur cara saya menyapu. Menantu kok tidak becus mengurus rumah? Katanya. Saya diam. Saya pikir ia hanya butuh waktu untuk menerima saya. Tahun kedua, adik ipar saya, Vania, pindah ke rumah itu setelah bercerai. Vania, anak bungsu kesayangan Ibu Suryani. Sejak ia datang, posisi saya bergeser dari menantu menjadi pelayan. Mbak Nindya, tolong setrika baju Vania ya, kata Ibu Suryani suatu pagi. Kamu kan di rumah saja. Padahal saya tidak di rumah saja. Saya bekerja dari pukul 8 pagi. Tetapi di mata mereka, perempuan yang tidak ke kantor dengan seragam dianggap pengangguran. Saya tetap diam. Saya menelusuri angka di kantor pada siang hari dan menyetrika baju adik ipar pada malam hari. Tahun ketiga, Hinan itu naik kelas. Suatu malam, ada tamu arisan Ibu Suryani datang. Salah satu tamu bertanya, "Bu Sur, ini siapa?" Sambil menunjuk saya yang sedang membawa nampan. Ibu Suryani tersenyum. "Oh, itu yang bantu-bantu di rumah," jawabnya. Yang bantu-bantu, bukan menantu, bukan istri anaknya. Saya berdiri di sana, memegang mampan. Sementara label itu menempel di dahi saya seperti besi panas. Saya menatap Mas Reynaldi. Saya menunggu ia membela saya. Ia hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Bisu, selalu bisu. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu retak di dalam dada. Bukan patah, hanya retak. Retakan kecil yang jika dibiarkan, suatu hari akan membelah segalanya. Vania semakin berani. Ia tahu ibunya berada di belakangnya. Suatu sore, ia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. "Mbak, aku butuh kamar yang lebih besar," katanya. "Kamar Mbak dan Mas Rey kan luas. Tukeran ya. Aku kan bawa anak." Saya menatapnya. "Vania, ini kamar saya dan suami saya." "Ya ampun." "Mbak," ia memutar bola matanya. "Ini rumah keluarga kami. Mbak cuma numpang nama suami doang. Jangan banyak gaya. Numpang." Kata itu lagi. Saya tersenyum kecil saat itu. Bukan karena tidak sakit, tetapi karena saya tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Setiap dinding di kamar yang Vania incar itu, setiap ubin yang ia injak dengan congkak, semuanya tertulis atas nama saya di kantor pertanahan. Mereka menari di atas lantai yang saya beli, dan mereka menyebut saya penumpang. Tahun keempat, Mas Reynaldi mulai berubah total. Bisnis kontraktor keluarga yang saya selamatkan dulu, kini mulai berjalan kembali. Ada uang masuk. Dan seiring uang itu datang, rasa hormatnya pada saya pergi. Ia pulang larut. Ia menjawab pertanyaan saya dengan keluhan. "Kamu ini kenapa sih? Banyak nuntut," katanya. Padahal saya hanya bertanya apa ia sudah makan. Saya menyadari satu hal yang pahit bagi keluarga ini. Saya berguna hanya selama saya membayar dan melayani. Begitu mereka merasa aman. Saya menjadi beban yang ingin mereka buang. Dan hari pembuangan itu akhirnya datang. Pagi itu, Vania kehilangan kalung emasnya. Ia langsung menuding saya. "Pasti Mbak Nindya yang ambil. Siapa lagi orang asing di rumah ini?" Saya membantah. Tetapi Ibu Suryani sudah berdiri di pihak putrinya, tanpa bukti, tanpa bertanya. "Sudah lama saya tidak nyaman dengan kamu di rumah ini, Nindya," kata Ibu Suryani dingin. "Kamu pembawa sial. Sejak kamu datang, hidup kami tidak tenang." Saya menahan napas. "Ibu, saya tidak mengambil apapun, saya justru memberi segalanya." "Memberi apa?" Vania tertawa sinis. "Mbak cuma numpang. Numpang makan, numpang tidur, numpang nama suami." Saya menatap Mas Reynaldi untuk yang terakhir kali, berharap menemukan sisa laki-laki yang dulu saya nikahi. Tidak ada. Yang ada hanya seorang anak laki-laki yang takut pada ibunya. Lalu,
Ibu Suryani menaruh secangkir teh di atas meja kaca. Dan ia menaruh tawaran yang ia kira akan menghancurkan saya. Pilih, Nindya. Jadi pembantu di rumah ini. Atau angkat kaki. Mereka pikir saya akan berlutut. Mereka tidak tahu. Saya sudah lama menunggu pintu keluar ini terbuka. Ada satu orang di rumah itu yang melihat semuanya. Namanya Mbak Asih. Ia pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di keluarga itu sejak Mas Renaldi kecil. Mbak Asih tahu siapa saya sebenarnya. Suatu malam, saat saya menyetrika di dapur, ia mendekat dan berbisik. Bu Nindya, katanya. Ia satu-satunya yang memanggil saya dengan sebutan hormat. Ibu, jangan terlalu sabar. Sabar yang kelewatan itu. Lama-lama jadi penjara. Saya tersenyum padanya. Mbak Asih, kadang sabar bukan karena lemah. Kadang sabar itu cara menunggu waktu yang tepat. Mbak Asih mengangguk. Ia tidak mengerti seluruhnya. Tetapi ia percaya pada saya. Dan kelak, kesaksiannya akan menjadi salah satu bukti penting tentang bagaimana saya diperlakukan di rumah itu. Saya teringat banyak malam. Malam ketika saya pulang kerja dengan badan remuk. Lalu langsung disuruh memasak untuk arisan Fania. Malam ketika Ibu Suryani memarahi saya karena rendang buatan saya kurang asin di depan semua tamu. Malam ketika Mas Renaldi menyuruh saya tidur di sofa karena Fania ingin tidur dengan ibunya di kamar utama. Saya mengingat satu kejadian yang paling menyakitkan. Hari ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Saya memasak makan malam istimewa. Saya menunggu Mas Renaldi pulang sampai larut. Ia datang pukul 11 malam dengan bau parfum perempuan lain di kemejanya. Bukan perselingkuhan. Kemudian, saya tahu itu parfum Fania. Mereka pergi ke pesta bersama tanpa mengajak saya. Mereka bahkan tidak menganggap saya bagian dari perayaan apapun. Kenapa belum tidur? Tanya Mas Rena di waktu itu. Melihat meja makan yang penuh. Hari ini ulang tahun pernikahan kita. Mas, jawab saya pelan. Ia terdiam sebentar. Lalu ia mengangkat bahu. Oh, aku lupa. Ya sudah, simpan saja makanannya. Aku sudah makan di pesta. Lalu, ia masuk ke kamar, meninggalkan saya sendiri di meja makan yang dingin dengan lilin yang sudah hampir habis. Malam itu, saya tidak menangis, tetapi saya membuka laci. Saya mengeluarkan satu map. Map berisi seluruh sertifikat properti keluarga itu. Saya menatap nama saya yang tertulis di setiap lembarnya. Saya tidak akan menggunakannya untuk menyerang. Saya bukan orang seperti itu. Tetapi malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Jika suatu hari mereka memaksa saya memilih antara harga diri dan rumah ini, saya akan memilih harga diri tanpa ragu. Dan ternyata hari itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Hari ketiga setelah saya pergi, saya akhirnya membuka laci tempat saya menyimpan ponsel. Layar menyala. Notifikasi langsung memenuhi beranda. 18 panggilan tak terjawab. 11 dari Mas Renaldi. 5 dari nomor rumah. 2 dari nomor yang tidak saya kenal. Lalu pesan-pesan masuk bertubi-tubi. 1 dari Mas Renaldi. Dikirim 3 jam lalu. Nindya, kamu di mana? Bank menelpon. Katanya ada cicilan jatuh tempo atas nama kamu. Tapi mereka tidak mau bicara dengan aku. Mereka cuma mau bicara dengan kamu. Tolong angkat teleponnya. Saya membaca pesan itu dengan tenang. Lalu saya meletakkan kembali ponsel di atas meja. Mereka tidak sedang merindukan saya sebagai istri. Mereka sedang mencari kunci dari brankas yang tanpa sengaja mereka usir sendiri. Begini yang terjadi di rumah Pondok Indah, yang baru saya ketahui kemudian, sedikit demi sedikit. Pada hari pertama saya pergi, tidak ada yang peduli. Fania bahkan bersorak. Ia langsung memindahkan barang-barangnya ke kamar saya yang luas. Ibu Suryani tersenyum puas. Mereka pikir mereka menang. Pada hari kedua, datang surat dari bank. Sebuah pemberitahuan jatuh tempo cicilan kredit properti. Mas Renaldi membukanya santai. Ia pikir itu urusan kecil. Ia menelepon bank, hendak membayar. Tetapi petugas bank berkata, "Mohon maaf, Pakistan. Rekening kredit ini atas nama Ibu Anindya Kusuma. Bapak tidak terdaftar sebagai pemegang. Kami tidak bisa menerima pembayaran atau memberi informasi kepada pihak yang bukan pemilik rekening." Mas Renaldi mengernyit. Ia pikir petugas itu salah. Ia menyebut nama ibunya. Ia menyebut nama almarhum ayahnya.
Petugas itu tetap menggeleng. Hanya satu nama yang tertulis di sistem, Anindya Kusuma. Pada hari ketiga, masalah membesar. Fania berencana menjual salah satu kafling tanah keluarga. Ia sudah punya pembeli. Ia butuh uang cepat untuk gaya hidupnya. Ia membawa fotokopi sertifikat ke kantor notaris untuk memproses jual beli. Notaris itu memeriksa dokumen. Lalu, ia menatap Fania dengan heran. "Mbak, Anda bukan pemilik tanah ini. Sertifikat ini atas nama Anindya Kusuma. Anda tidak punya hak menjual." Fania pucat. "Tidak mungkin. Ini tanah ayah saya. Dulu mungkin iya." Kata notaris itu, "Sabar." Tetapi balik nama sudah dilakukan 5 tahun lalu. Secara hukum, pemilik sah tanah ini adalah Ibu Anindya. Fania pulang dengan tangan gemetar. Ia menceritakan semuanya kepada Ibu Suryani. Pada hari keempat, Ibu Suryani mengamuk. Ia tidak percaya. Ia menyuruh Mas Reynaldi mengeluarkan seluruh map dokumen dari lemari besi di kamar almarhum suaminya. Mereka membuka satu persatu. Sertifikat rumah Pondok Indah, tertulis atas nama Anindya Kusuma. Sertifikat rumah kontrakan di Bekasi, pemiliknya Anindya Kusuma. Sertifikat kafling tanah di Depok, terdaftar untuk Anindya Kusuma. Akta kredit bank, pemegangnya satu nama yang sama. Dan terakhir, surat pengakuan utang keluarga, ditandatangani Ibu Suryani sendiri, dengan saya sebagai pemberi pinjaman. Ruang tamu yang biasanya berbau lavender itu tiba-tiba terasa pengap. Ibu Suryani jatuh terduduk di sofa. Tangannya memegang setumpuk kertas yang membuktikan satu kebenaran yang ia tolak selama 5 tahun. Rumah yang ia banggakan bukan miliknya. Rumah itu milik perempuan yang baru ia sebut pembantu. Pada hari kelima, telepon untuk saya tidak berhenti. Mas Reynaldi mulai panik. Bukan karena merindukan istrinya, tetapi karena seluruh fondasi hidupnya ternyata berdiri di atas nama orang yang ia biarkan diusir. Pada hari keenam, datang masalah baru. Vania, dalam keputusasaan, mencoba memalsukan tanda tangan saya di sebuah surat kuasa. Ia ingin menjual kafling Depok diam-diam. Ia membawanya ke notaris lain yang tidak teliti. Tetapi notaris saya, Pak Gunawan, sudah lama memasang pengaman. Setiap pergerakan atas aset saya akan memicu notifikasi ke kantornya. Pak Gunawan menelpon saya. "Bu Nindya," katanya, "ada upaya pemalsuan dokumen atas tanah Depok, atas nama Anda. Ini sudah masuk ranah pidana. Apa Anda ingin saya laporkan?" Saya menutup mata sejenak. Vanya, adik ipar yang menyebut saya penumpang, kini menggali kuburnya sendiri. "Jangan dilaporkan dulu," kata saya. "Kumpulkan saja buktinya. Saya ingin menyelesaikan ini secara terhormat, bukan dengan dendam." Pada hari ketujuh, Ibu Suryani datang sendiri ke kamar sewaan saya di Bintaro. Entah dari mana ia tahu alamatnya. Mungkin dari pengemudi ojek langganan rumah. Saya membuka pintu. Wajah perempuan yang dulu menatap saya dari atas itu kini terlihat lebih tua 10 tahun. "Nindya," katanya. Suaranya bergetar, tetapi sisa kesombongan masih ada di sana. "Ibu rasa ada kesalahpahaman soal sertifikat itu. Ayo kita bicara baik-baik. Kamu kembali ke rumah. Kita atur ulang semuanya." Saya menatapnya. "Mengatur ulang yang mana, Ibu?" "Mengatur supaya saya kembali menyetrika baju Vania. Atau mengatur supaya nama saya dicoret dari sertifikat yang saya bayar dengan keringat saya sendiri." Ibu Suryani terdiam. "Ibu," lanjut saya pelan. "3 hari lalu, Ibu menyuruh saya memilih jadi pembantu atau pergi. Saya sudah memilih. Sekarang giliran saya yang memberi pilihan. Tetapi belum hari ini." Saya menutup pintu dengan halus. "Bukan dibanting. Saya tidak perlu membanting apapun. Kebenaran berbicara lebih keras daripada bantingan pintu manapun." Pada hari ke-8, Mas Reynaldi menelpon. Saya menggeser tombol hijau, lalu mendekatkan ponsel ke telinga tanpa bicara lebih dulu. "Halo, Nindya." "Syukurlah kamu angkat." Suaranya cemas, napasnya memburu. "Kamu di mana?" "Aku jemput." "Kita bicarakan ini baik-baik. Ibu tidak bermaksud seperti kemarin. Saya sehat di sini." "Mas," jawab saya tenang.
Soal sertifikat itu, bukankah ibu bilang saya bukan siapa-siapa tanpa fasilitas darimu? Lalu kenapa sekarang seluruh keluarga sibuk mencari perempuan yang kalian sebut pembantu? Mindya, tolong jangan bawa ego dulu, bujuknya. Nadanya mulai meninggi karena panik. Ini menyangkut nama baik keluarga. Properti ini menghidupi kita semua, menghidupi kalian. Mas, potong saya. Sejak 5 tahun lalu, saya menghidupi diri saya sendiri dan diam-diam saya juga menghidupi kalian. Setiap cicilan yang menjaga atap di atas kepala ibu dan Vania, saya yang membayarnya. Dari kamar yang sering kalian sebut tempat pembantu. Hening sejenak di seberang sana. Katakan pada ibu, lanjut saya. Sertifikat itu tidak akan berpindah hanya dengan perintah atau dengan air mata yang datang terlambat. Pada hari ke-9, datang surat resmi dari kantor pengacara saya kepada keluarga di Pondok Indah. Isinya pemberitahuan. Sebagai pemilik sah atas seluruh properti, saya meminta klarifikasi status hunian mereka. Secara hukum, mereka kini menempati rumah milik orang lain tanpa perjanjian sewa. Surat itu sopan, tetapi setiap kalimatnya menutup pintu yang selama ini mereka anggap milik mereka. Tetapi badai itu belum berhenti. Ada hal-hal lain yang runtuh, satu persatu. Seperti kartu domino yang sudah lama menunggu disentil. Pada hari ke-10, Vania berencana menikah lagi. Calon suaminya dari keluarga berada untuk menjaga gengsi. Ibu Suryani ingin mengadakan pesta besar di rumah Pondok Indah. Ia berencana menggadaikan salah satu kafling untuk membiayainya. Ia datang ke bank dengan penuh percaya diri. Ia menyebut dirinya pemilik rumah mewah di Pondok Indah. Petugas bank tersenyum sopan, lalu memeriksa data. Mohon maaf, Ibu Suryani, kata petugas itu. Berdasarkan catatan kami, properti yang ibu sebutkan tidak terdaftar atas nama ibu. Kami tidak bisa menjadikannya jaminan kredit. Ibu Suryani terdiam di depan meja bank itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa artinya menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Persis seperti yang selama ini ia tuduhkan kepada saya. Pada hari ke-11, kabar mulai menyebar di lingkaran arisan Ibu Suryani. Entah dari mana bocornya. Mungkin dari notaris, mungkin dari bank. Para tetangga mulai berbisik. Katanya rumah Bu Suryani itu bukan punya dia. Katanya atas nama menantunya yang dulu disuruh jadi pembantu itu. Astaga, malu sekali ya. Sudah menghina menantu. Ternyata numpang di rumah menantu sendiri. Bisik-bisik itu sampai ke telinga Ibu Suryani. Wanita yang selama ini hidup dari gengsi dan pandangan orang, kini menjadi bahan pembicaraan yang ia paling takuti. Ia yang dulu mempermalukan saya di depan tamu arisan, kini dipermalukan oleh kebenaran di depan seluruh kompleks. Saya tidak menyebarkan apapun, saya tidak perlu. Kebenaran punya kaki sendiri. Ia berjalan kemanapun ia mau. Pada hari ke-12, calon suami Vania membatalkan pertunangan. Keluarganya tidak ingin menikah dengan keluarga yang sedang dalam masalah hukum properti. Vania, yang selama ini merasa paling berkuasa di rumah itu, kini kehilangan calon suaminya, kehilangan rencananya, dan kehilangan kesombongannya. Ia menelepon saya, menangis. Mbak Nindya, tolong. Ini semua salah paham. Mbak kembalikan saja nama rumah ke Mas Rey. Aku mohon, gara-gara ini, pertunanganku batal. Saya mendengarkannya dengan tenang. Adik ipar yang dulu menyuruh saya tukeran kamar, yang menyebut saya penumpang, kini memohon di ujung telepon. Vania, kata saya, kamu ingat waktu kamu masuk kamar saya tanpa mengetuk? Kamu bilang, saya cuma numpang nama suami. Sekarang, kamu tahu siapa yang sebenarnya menumpang. Saya tidak berkata itu untuk menyakitinya. Saya berkata itu supaya ia mengerti bahwa setiap kata yang ia lemparkan dulu kini kembali kepadanya. Saya tidak akan membalas dendam padamu, Vania. Lanjut saya. Tetapi saya juga tidak akan menyelamatkanmu dari akibat perbuatanmu sendiri. Ada perbedaan antara dendam dan keadilan. Yang kamu rasakan sekarang itu keadilan. Lalu saya menutup telepon. Malam itu, Mbak Asi mengirim pesan kepada saya. Ia menulis, Bu Nindya,
Suasana di rumah ini sekarang sunyi sekali. Ibu Suryani lebih banyak diam. Fania mengurung diri. Mas Reynaldi sering duduk sendiri di teras, menatap pintu, seolah menunggu seseorang yang tidak akan kembali. Saya cuma ingin ibu tahu, saya selalu di pihak ibu. Saya membaca pesan itu beberapa kali. Lalu saya membalas, "Terima kasih, Mbak Asih. Tolong jaga diri Mbak baik-baik, apapun yang terjadi pada keluarga itu." Mbak tidak bersalah. Saya menutup ponsel. Di luar jendela kamar sewaan saya, langit Bintaro berwarna jingga. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa bisa bernapas tanpa beban di dada. Pada hari ke-13, masalah Fania berubah menjadi lebih serius. Upaya pemalsuan tanda tangan yang ia lakukan di hari ke-6 kini menjadi bom waktu. Notaris kedua yang dulu hampir tertipu, ternyata curiga sejak awal. Ia melaporkan dokumen mencurigakan itu ke Asosiasi Notaris. Berkas itu sampai ke meja Pak Gunawan. Dan Pak Gunawan, sebagai pengacara saya, kini memegang bukti kuat. Pemalsuan surat kuasa atas aset milik klien. Sebuah tindak pidana. Pak Gunawan menelpon saya lagi. "Bu Nindya, secara hukum, Anda punya hak penuh untuk menuntut Fania. Ancamannya bisa beberapa tahun penjara. Ini keputusan Anda sepenuhnya." Saya berpikir lama malam itu. Fania telah menghina saya bertahun-tahun. Ia menyebut saya penumpang. Ia mencoba mencuri tanah saya. Sebagian dari diri saya ingin membiarkan hukum menghukumnya. Tetapi saya teringat kata-kata almarhum ayah saya. "Nindya, kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras kamu bisa memukul, tetapi seberapa besar kamu bisa menahan diri saat kamu punya kuasa untuk menghancurkan." "Pak Gunawan," kata saya akhirnya, "simpan buktinya. Tetapi jangan kita ajukan dulu. Saya ingin Fania merasakan beratnya rasa bersalah, bukan dinginnya jeruji. Bukti ini akan menjadi jaminan supaya keluarga itu tidak macam-macam lagi dengan saya." Pak Gunawan tertawa kecil di seberang telepon. "Bu Nindya, 12 tahun saya menjadi pengacara. Saya jarang bertemu klien yang punya kuasa sebesar Anda, tetapi memilih jalan setenang ini. Saya tidak butuh kemenangan yang berlumuran darah." "Pakistan," jawab saya. "Saya hanya butuh kebebasan." Pada hari ke-14, kabar dari bank datang lebih keras. Ternyata, di balik utang 3 miliar yang saya selesaikan dulu, almarhum Pak Hendra masih meninggalkan satu utang tersembunyi. Sebuah pinjaman pribadi kepada rentenir yang tidak pernah tercatat resmi. Rentenir itu kini menagih kepada ahli waris, yaitu Ibu Suryani dan Mas Reynaldi. Mereka pikir saya akan kembali menalangi, seperti dulu. Mas Reynaldi mengirim pesan panjang. Ia memohon. Ia mengingatkan saya tentang sumpah pernikahan. Ia berkata, dalam suka dan duka. Saya membaca pesan itu sambil tersenyum getir. Dalam suka, mereka menikmati. Dalam duka, mereka mengingat saya. Tetapi di antara suka dan duka itu, ada 5 tahun di mana saya dianggap pembantu. Saya membalas dengan singkat. "Mas, utang almarhum Pak Hendra yang resmi sudah saya bereskan 5 tahun lalu. Utang yang ini bukan tanggung jawab saya. Itu warisan keluarga kalian. Selesaikan sebagai keluarga." Saya bukan lagi bagian dari kata itu. Lalu untuk pertama kalinya, saya memblokir nomor Mas Reynaldi. Bukan karena marah, tetapi karena saya akhirnya mengerti selama saya masih bisa dihubungi. Mereka akan terus memperlakukan saya sebagai solusi atas masalah yang mereka ciptakan sendiri. Pada hari ke-15, malam itu, kata Mbak Asih, terjadi sesuatu di rumah Pondok Indah. Ibu Suryani duduk sendiri di ruang tamu yang berbau lavender itu. Di hadapannya, setumpuk dokumen. Sertifikat-sertifikat yang semuanya bertuliskan satu nama, Anindya Kusuma. Mbak Asih melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat selama puluhan tahun bekerja di sana. Ibu Suryani menangis. Bukan tangisan marah, bukan tangisan menuntut, tetapi tangisan seseorang yang baru menyadari bahwa selama ini ia membenci satu-satunya orang yang menyelamatkannya. "Saya bawakan teh." "Bu," kata Mbak Asih, "hati-hati." Ibu Suryani menatap cangkir teh itu. Lalu, ia berkata pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Mbak Asih. "Asih,
Dulu saya menaruh secangkir teh di meja ini. Lalu saya menyuruh menantu saya memilih jadi pembantu atau pergi. Saya pikir saya sedang menunjukkan kuasa. Ternyata saya sedang mengusir satu-satunya orang yang tulus di rumah ini. Mbak Asih hanya diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Saya selalu mengira perempuan yang baik adalah perempuan yang menurut. Lanjut Ibu Suryani. Ternyata Nindya bukan tidak menurut. Ia hanya tahu kapan harus berhenti menurut pada hal yang salah. Kabar itu sampai kepada saya melalui pesan Mbak Asih. Saya membacanya beberapa kali. Saya menunggu. Apakah ada dendam yang muncul? Apakah ada rasa puas yang kejam? Tidak ada. Yang ada hanya rasa lega yang tenang. Karena saya tahu badai ini bukan saya yang menciptakan. Saya hanya berhenti menjadi payung bagi orang-orang yang tidak pernah menganggap saya manusia. Pada hari ke-16, masalah merembet ke perusahaan kontraktor keluarga. Perusahaan yang dulu saya selamatkan dari kebangkrutan. Ternyata, kantor perusahaan itu berdiri di atas tanah yang juga tercatat atas nama saya. Dulu, saat menyelamatkan Asep, saya membalik nama tanah itu juga, supaya tidak disita bank. Seorang mitra bisnis besar hendak menandatangani proyek senilai 5 miliar dengan perusahaan itu. Sebelum tanda tangan, tim hukum mitra itu melakukan pemeriksaan rutin terhadap aset perusahaan. Mereka menemukan satu hal yang mengganggu. Kantor pusat perusahaan tidak dimiliki oleh perusahaan. Tanah dan gedungnya atas nama pribadi seseorang bernama Anindya Kusuma, yang ternyata bukan lagi bagian dari manajemen. Mitra itu menjadi ragu. Bagaimana kami bisa percaya pada perusahaan yang bahkan kantornya saja bukan miliknya? Tanya mereka. Proyek 5 miliar itu pun ditunda. Mas Reynaldi menghubungi saya melalui email kantor karena nomor pribadinya sudah saya blokir. Ia menulis dengan nada yang berbeda kali ini. Bukan memohon, bukan memerintah, tetapi mengakui. Nindya, tulisnya. Aku akhirnya mengerti. Selama ini, kamu bukan menumpang di hidup kami. Kamilah yang menumpang di hasil kerja keras kamu. Setiap atap, setiap dinding, setiap fondasi perusahaan ini, kamu yang menjaganya. Sementara kami sibuk menghinamu. Aku tidak meminta kamu kembali. Aku hanya ingin minta maaf dan ingin tahu apa yang harus kami lakukan agar bisa berdiri kembali secara jujur. Saya membaca email itu pelan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Mas Reynaldi terdengar seperti laki-laki dewasa, bukan seperti anak yang bersembunyi di balik rok ibunya. Saya tidak langsung membalas. Saya membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya menunggu jawaban dari seseorang yang dulu selalu ada, tetapi tidak pernah dihargai. Pada hari ke-17, saya menghubungi Pak Gunawan, Pakistan. Kata saya rasa sudah waktunya kita selesaikan semua ini secara resmi. Bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk menutup satu bab dan membuka bab baru untuk mereka. Dan untuk saya, Pak Gunawan setuju. Ia menyiapkan seluruh dokumen dan ia mengatur pertemuan mediasi di kantornya, di mana untuk pertama kalinya sejak saya pergi, saya akan berhadapan langsung dengan keluarga yang dulu mengusir saya. Saya menatap diri saya di cermin kamar sewaan itu. Perempuan yang memandang balik kepada saya. Bukan lagi menantu yang ketakutan. Ia adalah seorang perempuan yang tahu persis siapa dirinya dan apa yang ia miliki. Saya merapikan blazer saya. Saya mengambil map berisi seluruh kebenaran. Lalu, saya melangkah keluar menuju pertemuan yang akan mengubah hidup kami semua. Pertemuan itu akhirnya terjadi di kantor notaris Pak Gunawan, di sebuah gedung di kawasan Kuningan. Saya datang lebih dulu. Saya mengenakan blazer kerja sederhana, rapi, tetapi tidak mencolok. Di tangan saya, satu map berisi seluruh kebenaran. Ibu Suryani, Mas Reynaldi, dan Fania masuk beberapa menit kemudian. Penampilan mereka masih sama mewahnya, tetapi wajah mereka tidak. Ada keletihan di sana. Ada ketakutan yang mereka coba sembunyikan di balik dagu yang masih diangkat tinggi. Nindya, Ibu Suryani membuka percakapan. Ia mencoba mengambil alih, seperti biasa. Ibu yakin ini semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kamu menantu ibu. Properti ini milik keluarga. Wajar kalau diatasnamakan kamu dulu, supaya aman dari bank. Sekarang,
kita kembalikan ke nama Reynaldi. Beres. Saya membuka map saya perlahan. Ibu, kata saya, mari kita lihat fakta. Bukan perasaan. Saya mengeluarkan lembar pertama. Ini akta kredit bank 5 tahun lalu. Saat itu, keluarga ini terlilit utang 3 miliar. Bank akan menyita semuanya. Siapa yang menalangi? Saya. Dari tabungan saya, dari gaji saya mengeluarkan lembar kedua. Ini surat pengakuan utang. Ditandatangani ibu sendiri. Di sini tertulis, keluarga Suryani berutang kepada Anindya Kusuma sejumlah 12 miliar rupiah. Tanda tangan ini asli. Ibu, saya bisa hadirkan saksinya. Wajah Ibu Suryani memucat. Ia ingat menandatangani sesuatu dulu. Ia hanya tidak pernah membacanya. Saya mengeluarkan lembar ketiga. Ini bukti pembayaran cicilan selama 60 bulan. Setiap bulan. Dari rekening saya. Tidak pernah sekalipun terlambat. Sementara itu, saya menyetrika baju Fania. Saya disebut yang bantu-bantu. Dan saya dituduh mencuri kalung. Fania menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata sinis. Tetapi Fania belum sepenuhnya menyerah. Sisa kesombongannya membuat ia berbisik. Cukup keras untuk saya dengar. Tetap saja, Mbak cuma menantu. Secara adat, ini tetap rumah keluarga kami. Saya menatapnya tenang. Lalu, saya mengeluarkan satu map lagi dari tas saya. Banyak, kata saya. Sebelum kamu bicara soal adat, mari kita bicara soal hukum. Ini surat kuasa palsu yang kamu buat 3 minggu lalu untuk menjual tanah Depok. Tanda tangan saya. Kamu palsukan. Kamu tahu apa hukumannya untuk pemalsuan dokumen atas aset orang lain? Wajah Fania berubah pucat pasi. Tangannya mencengkeram lengan kursi. Pak Gunawan sudah menyiapkan laporan pidana. Lanjut saya. Ancamannya bisa beberapa tahun penjara. Bukti sudah lengkap. Saksi sudah ada. Mbak, jangan. Suara Fania bergetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku mohon. Aku hilaf. Aku cuma panik. Saya menatapnya lama. Adik ipar yang dulu menyuruh saya tukeran kamar, yang menyebut saya penumpang, kini gemetar memohon ampun. Saya tidak akan melaporkanmu. Vania, kata saya akhirnya. Wajahnya seketika lega, tetapi bukan karena kamu pantas dimaafkan, melainkan karena saya tidak ingin menghabiskan 1 menit pun lagi dari hidup saya untuk mengurus orang seperti kamu. Bukti ini akan saya simpan sebagai pengingat bahwa kamu pernah mencoba mencuri dan gagal. Fania menundukkan kepala dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, ia benar-benar diam. Ibu Suryani menatap putrinya, lalu menatap saya. Saya bisa melihat sesuatu runtuh di dalam dirinya. Kebanggaan yang ia bangun selama puluhan tahun, kini hancur di ruangan kecil itu. Lalu saya menatap Mas Reynaldi. Dan ini, kata saya, mengeluarkan lembar terakhir. Surat pernyataanmu 5 tahun lalu. Bahwa kamu menyerahkan pengelolaan seluruh aset kepada saya. Kamu menandatanganinya. Lalu, kamu lupa. Kamu lupa, Mas. Tetapi, hukum tidak pernah lupa. Mas Reynaldi menatap kertas itu. Tangannya gemetar. Tanda tangannya sendiri mengikat dirinya pada kebenaran yang ia abaikan selama bertahun-tahun. Aku suamimu, Nindya, katanya lirih. Itu satu-satunya senjata yang tersisa baginya. Atau setidaknya aku pernah menjadi orang yang kamu hormati. Rasa hormat itu hilang, Mas, jawab saya. Setiap kata keluar dengan penekanan yang jelas. Rasa hormat itu hilang pada hari kamu berdiri diam. Melihat ibumu menyuruh saya memilih jadi pembantu atau pergi. Kamu memilih menjadi anak yang patuh pada keserakahan daripada menjadi suami yang adil bagi istrinya. Saya menutup map saya. Sekarang, biarkan hukum yang menyelesaikan apa yang gagal kalian selesaikan dengan hati nurani. Saat itu, Pak Gunawan masuk membawa berkas resmi. Ibu Suryani, Pak Reynaldi, katanya tenang. Berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah,
Seluruh properti yang Anda tempati terdaftar atas nama klien saya, Ibu Anindya Kusuma. Anda diberi waktu untuk menyelesaikan status hunian secara hukum. Mas Reynaldi melangkah mundur. Tubuhnya seolah kehilangan seluruh tenaga. Ia menatap saya dengan pandangan kosong. Ia akhirnya menyadari perpisahan kami tidak hanya mengakhiri sebuah rumah tangga, tetapi juga meruntuhkan seluruh dinasti yang mereka bangun di atas fondasi yang bukan milik mereka. Saya berdiri. Saya berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah mantap. Saya membiarkan mereka menghadapi badai yang mereka ciptakan sendiri, tanpa ada lagi saya yang bisa mereka jadikan tempat bersandar atau kambing hitam. 6 bulan berlalu. Ruang mediasi pengadilan hari itu terasa jauh lebih sunyi. Tidak ada lagi kilatan amarah. Tidak ada lagi dagu yang diangkat tinggi. Saya duduk berhadapan dengan Mas Reynaldi dan Ibu Suryani. Penampilan mereka telah berubah. Tidak ada lagi setelan mahal. Tidak ada lagi riasan tebal yang mendikte wibawa. Mereka hadir bukan lagi sebagai pemilik yang berkuasa, melainkan sebagai orang biasa yang sedang belajar berdiri kembali dari nol. Nindya, kata Mas Reynaldi. Suaranya jauh dari nada tinggi yang dulu. Kami tidak akan mengajukan banding. Kami menerima bahwa seluruh properti memang hakmu. Kami hanya minta waktu untuk pindah. Saya menatap lembar dokumen di depan saya. Lalu, saya menatap Mas Reynaldi, yang kini tampak lebih dewasa karena dihantam kenyataan. Saya tidak mencari kehancuran kalian, Mas, kata saya. Saya hanya memastikan hak yang saya bangun dengan keringat saya tidak lagi dipakai untuk menindas saya di rumah saya sendiri. Ibu Suryani, yang selama ini selalu memalingkan wajah dari saya, tiba-tiba menatap saya lurus. Matanya tidak lagi berkilat dingin. Ada keletihan dan penerimaan yang pahit di sana. Nindya, katanya pelan. Selama puluhan tahun, ibu merasa berhak memiliki segalanya, termasuk anak ibu dan rumah ini. Kehilangan ini membuat ibu sadar apa yang ibu kira keteraturan. Sebenarnya hanya ketakutan ibu sendiri. Takut kehilangan kuasa. Saya tahu. Ibu, jawab saya. Tidak ada lagi dendam yang tersisa di dada saya. Kekuasaan yang dibangun dengan cara mengerdilkan orang lain selalu punya tanggal kedaluarsa. Ketika ibu menyuruh saya memilih jadi pembantu atau pergi, ibu sebenarnya sedang menguji seberapa besar harga diri yang bisa saya korbankan demi kenyamanan materi. Dan saya bersyukur saya memilih pergi. Mas Reynaldi menundukkan kepala. Maafkan aku, Nindya, bukan hanya soal sertifikat itu, tetapi karena aku gagal melihatmu sebagai manusia seutuhnya, sebagai istri yang setara, bukan sekedar alat. Maaf, kalian sudah saya terima, jawab saya. Sejak hari pertama saya melangkah keluar dari rumah itu, saya meraih pena. Saya membubuhkan tanda tangan di atas materai dokumen. Lalu, saya menggeser dokumen itu ke arah mereka. Ibu Suryani membacanya. Lalu, ia menatap saya, tidak percaya. Kamu mengizinkan kami tetap tinggal di rumah Pondok Indah dengan status sewa resmi, jawab saya. Harga yang wajar, dibayar setiap bulan, seperti penyewa pada umumnya. Tanpa utang budi, tanpa keterikatan personal lagi dengan saya. Saya berdiri. Penyelesaian cerita kita tidak akan mengikuti standar drama, di mana korban kembali untuk menguasai tahta orang yang menyakitinya, atau kembali rujuk demi belas kasihan. Saya tidak akan mengambil semua dari kalian, tetapi saya juga tidak akan kembali. Dengan begini, kalian punya kesempatan membangun kembali dari bawah dengan fondasi yang sehat. Dan saya punya kesempatan untuk akhirnya hidup untuk diri saya sendiri. Mas Reynaldi menarik napas panjang. Sebuah senyum getir, tetapi tulus muncul di wajahnya untuk pertama kali. Kamu benar-benar memilih jalan yang berbeda, Nindya. Kamu tidak menghancurkan kami, tetapi kamu membuat kami melihat dengan jelas di mana posisi kami yang sebenarnya. Saya menjabat tangan mereka berdua, bergantian.
Sebuah jabat tangan yang mantap tanpa getaran emosi masa lalu. Saya melangkah keluar dari ruang mediasi, menuju koridor yang diterangi cahaya matahari sore. Saya merasakan kebebasan sejati yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa rendah ia mau melayani Anda. Dan jangan pernah merasa berkuasa atas atap yang bukan Anda yang membangunnya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bekerja keras dalam diam, menjaga sebuah keluarga, tetapi dianggap penumpang di rumahnya sendiri. Untuk Anda semua, saya ingin berkata, harga diri bukan barang mewah. Ia adalah fondasi, dan tidak seorang pun berhak meminta Anda menjualnya demi sepiring nasi atau secangkir teh di atas meja kaca. Ada juga banyak suami seperti Mas Reynaldi, laki-laki yang bisu saat seharusnya bicara, yang baru menghargai setelah kehilangan. Semoga mereka belajar bahwa diam di hadapan ketidakadilan bukanlah kedamaian. Itu adalah pengkhianatan yang pelan. Dan ada pula para ibu seperti Ibu Suryani yang mengira kekuasaan adalah cinta, yang baru sadar setelah genggamannya kosong. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan antara mempertahankan kenyamanan dengan menjual harga diri, atau melangkah keluar menuju ketidakpastian dengan kepala tegak. Saya memilih yang kedua, dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Pernahkah kalian dianggap remeh oleh orang yang justru paling kalian bantu? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Di hari ketika tanda tangan cerai itu mengering, mertuaku berlutut di lantai marmer yang dingin. Mulutnya komat kamit minta maaf. Sementara satu persatu, mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Perempuan yang 3 tahun memanggilku pengemis itu kini gemetar, menatap papan nama di seragam para pengawalku. Halo, Bunda semua. Semoga Bunda di sana selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, komentar, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Selamat menyimak. Bau gorengan tempe dari penggorengan selalu jadi penanda pagi di rumah keluarga Reza. Pukul 5:10, saat langit Bekasi masih kelabu. Aku sudah berdiri di dapur sempit itu, memastikan sarapan tersaji sebelum siapapun di rumah ini terbangun. Nama lengkapku Maharani Saputra. Tapi sejak menikah dengan Reza 3 tahun lalu, aku lebih sering dipanggil Rani, atau lebih sering lagi, menantu tak tahu malu oleh Ibu Yati, mertuaku. Pernikahanku dengan Reza bermula dari pertemuan yang tak kurencanakan di sebuah kedai kopi kecil dekat Tebet. Waktu itu, aku sedang menyamar, ingin merasakan hidup biasa, jauh dari bayang nama besar keluargaku. Reza, seorang pegawai administrasi proyek dengan gaji pas-pasan, namun wajahnya teduh dan caranya bicara terasa tulus. Aku jatuh cinta pada gagasan tentang cinta yang tidak melibatkan uang. Sebuah angan yang terasa konyol jika kupikirkan sekarang. Tanpa memberitahu siapapun latar belakangku yang sebenarnya, aku menerima lamarannya bahwa aku adalah pewaris tunggal Saputra Land, salah satu kelompok properti terbesar di kawasan ini. Kusimpan rapat-rapat. Ayah dan bunda sempat cemas. Akhirnya mereka setuju setelah melihat tekadku. Mereka hanya meminta satu hal. Aku harus bisa menjaga diri. Sejak hari pertama menjadi istri Reza, kehidupan sederhana yang kuimpikan berubah menjadi ujian tanpa henti. Ibu Yati adalah perempuan paruh baya dengan sanggul yang selalu rapi. Tatapannya tajam, dan lidahnya lebih tajam lagi. Bagi beliau, aku hanyalah menantu yang datang tanpa membawa apa-apa. Seolah aku pengemis yang beruntung bisa menikah dengan anaknya. Lihat ini, Rani, katanya suatu pagi, sambil menunjuk dinding rumah yang catnya mengelupas. Rumah ini sudah reyot, tidak seperti rumah besan-besan ibu yang lain. Kalau saja kamu membawa sesuatu, mungkin kita bisa memperbaikinya. Aku hanya tersenyum tipis, menelan ludah yang terasa pahit. Reza sendiri bukan lelaki jahat, justru ia terlalu baik. Terlalu baik pada ibunya, terlalu patuh pada setiap kata Ibu Yati, sampai aku merasa ia tak punya suara sendiri. Ia memang sering membelaku, tapi
hanya sebatas bisikan. Ketika ibunya tidak ada, di depan Ibu Yati, ia akan diam 1000 bahasa, menunduk pasrah, seperti anak kecil yang takut dihukum. Sesekali ia minta maaf padaku di kamar. Maaf, ya, ibu memang begitu, tapi beliau sayang kok sama kamu. Sayang. Aku selalu bertanya, definisi sayang seperti apa yang ia maksud? Kemudian ada Wulan, kakak iparku. Usianya beberapa tahun di atasku, dan ia belum menikah. Mungkin karena itu, ia melampiaskan kekesalannya padaku. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk diriku sendiri, meski hanya sehelai baju diskon, Wulan akan menyindir. Sok bergaya. Padahal cuma numpang hidup di rumah adikku, katanya. Ia selalu membandingkan hidupku dengan hidupnya, yang katanya lebih susah dan lebih mandiri. Padahal, ia juga tinggal di rumah Ibu Yati tanpa pernah ikut menanggung apapun. Gelang emas kecil yang kubeli dari uang tabunganku sendiri pun tak luput dari komentarnya. Paling juga emas palsu, sindirnya. Atau pasti pinjam sana-sini. Setiap pagi, setelah sarapan, aku membersihkan rumah, mencuci piring, menyetrika pakaian, bahkan sesekali mencuci motor Reza dan motor tua Ibu Yati. Aku tak pernah mengeluh. Ini pilihanku dan aku ingin menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Ada pelajaran berharga yang kudapat di sini. Bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan? Bagaimana rasanya diremehkan? Dan betapa berharganya setiap rupiah yang kudapat dengan keringat sendiri. Namun jauh di lubuk hatiku, sebuah bara kecil mulai menyala. Bara kekecewaan, bara harga diri yang terus diinjak setiap hari. Suatu malam, ayah menelpon. Bagaimana kabarmu, Nak? Apakah kamu baik-baik saja? Suaranya penuh kekhawatiran. Aku tahu keluargaku selalu mengawasiku dari jauh. Meski mereka berpura-pura tidak. Aku baik-baik saja, Ayah, jawabku. Berusaha terdengar ceria. Semua berjalan lancar. Aku tidak ingin mereka khawatir. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Namun setiap kali percakapan itu berakhir, aku selalu memandang sebuah benda kecil di laci terdalam lemariku. Sebuah cincin berlian yang tak pernah kukenakan. Cincin itu pengingat dari kehidupan lamaku. Sebuah rahasia yang suatu hari nanti pasti terkuak di mata keluarga Reza. Aku hanyalah perempuan muda biasa tanpa latar belakang istimewa, yang beruntung bisa menikah dengan putra tunggal mereka. Sebuah anggapan yang sengaja kubiarkan mereka yakini. Sebuah topeng yang kusimpan rapat di balik daster lusuh dan rambut yang kuikat seadanya. Tersembunyi di sana, identitasku yang sesungguhnya. Maharani Saputra, putri sematawayang dari Bapak Hendra Saputra, pendiri sekaligus pemilik Saputra Land. Saputra Land bukan sekedar perusahaan. Ia sebuah kerajaan yang menancapkan akarnya di berbagai sektor properti. Dari proyek kota mandiri yang mengubah wajah pinggiran kota, deretan apartemen mewah di pusat Jakarta, hingga kawasan perhotelan di Bali. Semuanya berada di bawah satu bendera. Kantor pusatnya berdiri gagah di kawasan Sudirman. Sebuah menara kaca yang menjadi simbol kemakmuran. Ayah seorang pekerja keras yang membangun semuanya dari nol. Dari sebuah ruko kecil hingga menjadi raksasa properti. Dan ia selalu mengajarkanku nilai kesederhanaan. Harta itu titipan. Rani, katanya suatu kali. Saat aku masih kecil dan menangis karena mainan mahalku pecah. Yang terpenting adalah bagaimana kamu memakainya untuk kebaikan dan menghargai setiap hal sekecil apapun. Bunda, seorang perempuan anggun dengan latar belakang akademisi hukum, adalah tiang lain dalam hidupku. Beliau mengajarkanku kemandirian, ketegasan, dan keberanian mengambil keputusan. Jangan pernah takut salah. Yang penting, kamu berani mencoba, lalu bangkit lagi. Pesannya selalu kuingat. Meski kami hidup berkecukupan, ayah dan bunda tak pernah memanjakanku. Mereka membiarkanku mencoba banyak hal, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Mereka ingin aku memahami bahwa hidup bukan hanya soal kemewahan, tapi juga soal perjuangan. Keputusanku menikah dengan Reza tanpa membuka identitas asliku adalah salah satu dari sekian eksperimen hidupku. Aku ingin tahu,
Apakah ada orang yang mencintaiku karena diriku, bukan karena hartaku? Sayangnya, jawaban itu datang dengan cara yang menyakitkan. Aku ingat hari pertama aku menginjakan kaki di rumah itu sebagai pengantin baru. Aku membawa satu koper kecil dan sebuah senyum yang penuh harapan. Ibu Yati membuka pintu, memandangiku dari ujung rambut sampai ujung sepatu, lalu berkata satu kalimat yang tak akan pernah kulupakan. Cuma segini yang kamu bawa, anak saya pantas dapat yang lebih. Saat itu, aku berpikir, mungkin beliau hanya butuh waktu untuk mengenalku. Aku salah. Waktu hanya memperdalam jurang itu, bukan menjembataninya. Di bulan-bulan pertama, aku mencoba segala cara untuk diterima. Aku bangun paling pagi. Aku tidur paling larut. Aku menghafal selera masakan setiap orang di rumah itu. Reza suka sambal yang tidak terlalu pedas. Ibu Yati tak suka santan yang terlalu kental. Wulan hanya mau nasi yang masih hangat. Aku mengingat semuanya. Melayani semuanya. Berharap suatu hari ada satu ucapan terima kasih. Ucapan itu tak pernah datang. Yang datang justru perbandingan tanpa henti. Lihat menantu Bu Surti, kata Ibu Yati suatu kali. Tiap bulan mengirim uang untuk mertuanya. Lah kamu, bisanya cuma menghabiskan. Aku menelan kalimat itu, seperti aku menelan ratusan kalimat lain. Karena aku tahu, jika aku membuka mulut, jika aku membela diri, aku hanya akan jadi menantu durhaka di mata mereka. Maka, aku memilih diam. Aku memilih bertahan. Aku memilih percaya bahwa kebaikan suatu hari akan dibalas dengan kebaikan. Aku tidak tahu saat itu bahwa yang kuhadapi bukan keluarga yang butuh waktu, melainkan orang-orang yang melihat kesabaranku sebagai kelemahan, dan kelemahan sebagai izin untuk menginjak lebih dalam. Maka ku teruskan ceritaku tentang bagaimana semuanya perlahan menjadi semakin berat. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih terasa perih jika ku ingat. Hari itu ulang tahun pernikahanku yang pertama. Aku menabung diam-diam, lalu memasak makanan kesukaan Reza dan menata meja sebaik mungkin. Aku ingin, setidaknya untuk satu malam, kami merasa seperti pasangan yang sungguh-sungguh. Tapi Ibu Yati pulang, melihat meja itu, lalu menyapu semuanya dengan satu kalimat. Buang-buang uang, untung-untungan saja kalian masih bisa makan. Sudah sok romantis. Reza tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu ikut duduk dan makan, seolah tak ada yang terjadi. Malam itu aku mencuci piring sambil menahan tangis. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, untuk apa aku bertahan? Tapi aku belum siap menyerah, belum saat itu. Bulan demi bulan berlalu. Dan tekanan dari rumah itu makin menjepit. Ketika krisis keuangan menghantam keluarga Reza, segalanya berubah menjadi lebih buruk. Ibu Yati yang dulu menghinaku karena tak membawa harta, kini justru mengincar harta yang ia kira tak kupunya. Setiap hari, ia bertanya soal tabunganku, soal pekerjaan sampinganku, soal apakah keluargaku bisa dimintai pinjaman. Aku menjawab, seperlunya, selalu mengecilkan, selalu berhati-hati. Karena aku mulai memahami satu hal. Orang yang menghinamu saat kamu lemah, akan menjilatmu saat ia kira kamu berguna. Dan aku tidak ingin menjadi sapi perah yang mereka peras lalu buang. Suatu sore, Wulan datang dengan nada yang luar biasa manis. Nada yang belum pernah ku dengar darinya. Rani, katanya sambil tersenyum. Kita kan keluarga. Kalau kamu punya simpanan, bantu kami dulu. Nanti pasti kami ganti. Aku menatap senyum itu, dan aku tahu persis apa yang ada di baliknya. Aku akan pikirkan, jawabku. Sama seperti yang kukatakan pada ibumu. Senyum Wulan langsung pudar, berganti tatapan tajam yang sudah kuhafal. Dasar pelit, gumamnya sambil berlalu. Sudah ditolong, masih jual mahal. Aku tersenyum dalam hati. Yang mereka sebut pelit sebenarnya adalah kehati-hatian dari seseorang yang sudah terlalu sering dikhianati. Lalu datang malam yang mengubah segalanya. Aku terbangun karena haus. Dan saat menuju dapur, aku mendengar suara Ibu Yati dan Wulan berbisik di ruang tengah. Pokoknya, surat itu harus dia tanda tangani minggu ini, kata Ibu Yati. Kalau dia menolak terus, kita buat hidupnya tak tertahankan.
sampai dia kabur sendiri. Yang penting, tanda tangannya dulu. Tapi kalau dia lapor keluarganya bagaimana? Bu, tanya Wulan. Keluarganya. Ibu Yati tertawa kecil. Orang biasa-biasa saja seperti dia, mana berani melawan kita. Lagi pula, begitu rumah ini terjual dan utang berpindah ke namanya, dia tidak akan bisa apa-apa. Aku berdiri di balik dinding, dan saat itu, sesuatu di dalam diriku berhenti merasa sakit. Yang tersisa hanya satu hal, tekad yang dingin dan jernih. Mereka pikir mereka sedang menjebakku, padahal merekalah yang sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang belum mereka sadari. Keesokan harinya, aku mulai bergerak. Setiap pagi, setelah semua orang pergi, aku menghubungi tim hukum keluargaku. Aku meminta mereka memeriksa status hukum rumah itu, lalu menelusuri seluruh utang Ibu Yati, sampai ke rentenir yang paling tersembunyi. Aku meminta mereka melakukannya dengan satu syarat. Tidak ada satupun yang boleh terlacak kembali ke namaku, sampai aku sendiri yang membuka topengnya. Dan aku tetap memainkan peranku. Aku tetap menyajikan sarapan, tetap menyetrika, tetap menunduk saat dibentak. Karena seorang pemain catur yang baik tidak menunjukkan langkahnya, sampai saat ia siap menyatakan skatmat. Sebelum hari pembalasan itu tiba, ada satu peristiwa lagi yang mengisi penuh gelas kesabaranku. Lebaran datang, dan rumah keluarga Reza ramai oleh sanak saudara dari kampung. Selama 10 hari, lebih dari belasan orang menginap. Dan akulah yang harus melayani mereka semua. Aku memasak dari subuh sampai larut malam. Opor, rendang, ketupat. Semua kubuat dengan tanganku sendiri. Aku mencuci tumpukan piring yang tak ada habisnya. Sementara Wulan duduk bersama para tamu, tertawa, memamerkan baju barunya. Pada hari raya, ketika semua orang saling bermaaf-maafan, Ibu Yati memanggilku ke tengah ruangan. Aku mengira untuk sekejap beliau akan memperlakukanku sebagai bagian dari keluarga. Aku salah. Lagi. Nah, ini menantu saya, kata Ibu Yati pada para tamu sambil tersenyum sinis. Sudah saya bilang dari dulu, anak saya salah pilih. Tidak bawa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Untung masih mau saya tampung. Para tamu tertawa kecil. Sebagian melirikku dengan kasihan. Aku berdiri di tengah ruangan itu, dengan tangan yang masih bau bumbu dapur, menahan panas di wajahku. Lalu salah satu tamu, seorang bibi dari kampung, menambahkan dengan nada mengejek. Sudah, Rani, kamu bersyukur saja. Banyak perempuan di luar sana yang ingin di posisimu, jadi menantu keluarga terhormat begini. Keluarga terhormat? Aku hampir tertawa mendengarnya. Keluarga yang menyembunyikan wasiat, yang berutang pada rentenir, yang menghina menantunya di hari yang katanya suci. Tapi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menunduk, mengangguk. Lalu kembali ke dapur, karena aku tahu hari pembalasan tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan persiapan yang sabar. Dan kesabaran adalah satu-satunya hal yang sudah kukuasai dengan sempurna. Malam setelah para tamu pulang, Ibu Yati menghitung amplop lebaran di meja. Wajahnya muram. Uang yang dikumpulkannya dari para tamu tak cukup untuk menutup satu pun utangnya. Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan murni di matanya. Bukan takut padaku, tapi takut pada masa depan yang ia rasa mulai menjepit lehernya. Rani, katanya pelan, nyaris memohon. Soal surat itu, kamu sudah pikirkan? Sudah. Bu, jawabku tenang. Saya sudah pikirkan baik-baik. Mata Ibu Yati berbinar penuh harap. Tapi saya belum bisa memberi jawaban sekarang. Lanjutku, beri saya beberapa hari lagi. Harapan di matanya kembali padam. Beberapa hari lagi. Berapa lama lagi kamu mau mempermainkan keluarga ini? Gerutunya. Aku tersenyum tipis dalam hati. Mempermainkan. Setelah 3 tahun mereka mempermainkan harga diriku. Kini beliau bicara soal dipermainkan. Beberapa hari, Bu. Ulangku. Hanya beberapa hari lagi. Dan beberapa hari itu, tanpa ia sadari, adalah hitungan mundur menuju saat di mana seluruh kebenaran
akan tumpah ke lantai ruang tamu itu. Aku kembali ke kamar malam itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur nyenyak. Karena aku tahu, babak terakhir sudah di depan mata. Bara dalam dadaku tidak menyala dalam sehari. Ia ditumpuk, satu demi satu, oleh kejadian-kejadian kecil yang Ibu Yati pikir akan kulupakan. Insiden pertama datang di bulan kedua pernikahanku. Ibu Yati menyodorkan setumpuk tagihan ke atas meja, tepat di depan piring sarapanku. Ini tagihan listrik, air, dan cicilan motor Wulan, katanya datar. Kamu istri di rumah ini. Sudah sepantasnya kamu yang urus. Aku menatap angka-angka itu. Bukan jumlahnya yang membuatku diam, melainkan caranya menyodorkannya. Seperti menyodorkan perintah pada pembantu. Aku membayar semuanya dari uang lepasku sebagai konsultan desain. Pekerjaan yang kuambil diam-diam dengan nama samaran. Tapi malam itu, Ibu Yati tak tahu bahwa angka di tagihan itu lebih kecil daripada nilai 1 jam pertemuan bisnis yang dulu rutin kuhadiri. Insiden kedua terjadi saat arisan keluarga besar di rumah. Ibu Yati memamerkan kalung barunya pada para tamu, lalu menunjukku dengan dagunya. Ini menantu saya, katanya sambil tertawa kecil. Untung anak saya mau menerima. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Para tamu ikut tertawa. Aku berdiri di sudut dapur, menuang teh sambil tersenyum tipis. Di saku celemekku, ponsel lamaku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Joko, kepala keamanan keluargaku. Proyek menara di Kuningan selesai lebih cepat. Nona, para investor menanti tanda tangan Nona, bunyinya. Aku menyimpan ponsel itu kembali dan menyuguhkan teh pada perempuan yang baru saja menghinaku di depan tamu-tamunya. Insiden ketiga menyangkut Wulan. Suatu sore, gelang emas tabunganku hilang dari kamar. Aku tahu siapa yang mengambilnya. Tapi Ibu Yati malah menudingku balik. Mungkin kamu yang menjualnya diam-diam. Lalu pura-pura hilang, biar dikasihani, katanya. 3 hari kemudian, aku melihat gelang itu melingkar di pergelangan Wulan. Saat ia berfoto untuk media sosialnya, aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya mencatatnya di dalam hati, bersama semua yang lain. Insiden keempat adalah yang mulai mengubah sesuatu di dalam diriku. Reza kehilangan pekerjaannya. Proyek tempatnya bekerja berhenti karena perusahaannya bangkrut. Untuk pertama kalinya, aku melihat keluarga ini panik soal uang. Dan untuk pertama kalinya pula, Ibu Yati menatapku bukan dengan jijik, melainkan dengan perhitungan. Rani, katanya dengan nada yang tiba-tiba manis. Kamu kan punya kerja sampingan. Berapa tabunganmu sekarang? Aku menyebut angka yang sengaja kukecilkan. Wajah Ibu Yati langsung masam kembali. Cuma segitu, tidak berguna, gerutunya. Dan ia pergi tanpa berterima kasih. Tapi malam itu, ia tak tahu bahwa di rekening lain yang tak pernah kusentuh, tersimpan jumlah yang bisa membeli seluruh kompleks tempat mereka tinggal. Insiden kelima, krisis keuangan keluarga itu makin dalam. Cicilan rumah menunggak. Ibu Yati mulai meminjam ke tetangga, lalu ke rentenir. Suatu malam, aku mendengar beliau dan Wulan berbisik di dapur. Mengira aku sudah tidur. Kita jual saja rumah ini, kata Wulan. Toh sertifikatnya atas nama ibu. Tidak semudah itu, balas Ibu Yati. Rumah ini sudah dijaminkan ke bank. Kita butuh penyelamat. Lalu suara Wulan menurun, penuh siasat. Bukankah si Rani itu masih muda? Suruh saja dia cari pinjaman besar. Kalau perlu, jaminkan apapun yang dia punya. Aku berdiri di balik pintu. Jantungku berdegup. Mereka tidak sedang membicarakan keluarga. Mereka sedang membicarakan mangsa. Insiden ke-6. Rencana itu mulai dijalankan. Ibu Yati datang ke kamarku dengan map berisi dokumen. Rani. Beliau memulai dengan senyum yang kupelajari sebagai senyum berbahaya. Ibu mau minta tolong. Tanda tangani surat ini ya, untuk pengajuan pinjaman. Demi keluarga. Aku membuka map itu. Di dalamnya, sebuah surat kuasa yang akan membuatku menanggung utang atas nama pribadi. Dengan jaminan apapun yang kumiliki. Tanganku dingin, tapi wajahku tetap tenang. Boleh saya baca dulu? Bu, tanyaku. Wajah Ibu Yati mengeras. Baca apa? Kamu tidak percaya sama mertua sendiri. Tanda tangan saja. Atau kamu memang menantu durhaka
yang tega membiarkan keluarga suamimu hancur. Aku menutup map itu pelan. Saya pikirkan dulu, Bu, jawabku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menelpon Bunda dan aku menceritakan semuanya. Insiden ketujuh, tekanan berubah menjadi penghinaan terbuka. Karena aku tak kunjung menandatangani surat itu, Ibu Yati mulai menyiksaku dengan cara lain. Beban pekerjaan rumah ditambah, jatah makanku dikurangi. Aku dilarang keluar rumah tanpa izin. Kamu makan dari uang kami, jadi kamu kerja untuk kami, katanya suatu kali sambil melempar lapel ke arahku. Puncaknya, di sebuah acara keluarga, Ibu Yati menamparku di depan semua orang. Hanya karena aku terlambat menyajikan kopi untuk tamu. Pipiku panas, ruangan hening. Mata semua orang menatapku. Sebagian kasihan, sebagian menikmati. Aku menahan air mata. Aku menoleh pada Reza. Berharap. Untuk sekali saja. Ia berdiri membelaku. Tapi suamiku hanya menunduk. Diameter. Seperti biasa, saat itulah sesuatu di dalam diriku patah dan sekaligus mengeras menjadi baja. Insiden ke-8. Aku menemukan sebuah rahasia. Saat membersihkan gudang, aku menemukan kotak tua milik mendiang bapak mertua, Ayah Reza, yang sudah lama meninggal. Di dalamnya, sebuah surat wasiat yang ditulis tangan dan tak pernah dibuka. Aku membacanya dengan tangan gemetar. Dalam surat itu, Ayah Reza menulis bahwa rumah dan tanah keluarga ini sesungguhnya diwariskan untuk Reza seorang dengan satu syarat, bahwa rumah itu tidak boleh dijual dan harus jadi tempat berlindung bagi siapapun anggota keluarga yang membutuhkan, termasuk istri Reza kelak. Surat itu juga menyebut bahwa Ibu Yati hanya berhak menempati, bukan menjual. Aku mengerti sekarang. Ibu Yati menyembunyikan wasiat ini bertahun-tahun agar bisa menjadikan rumah itu miliknya sendiri dan menjualnya saat butuh uang. Dan untuk itu, ia butuh tanda tanganku agar utangnya tampak sah dan rumah itu bisa dialihkan. Aku memotret setiap lembar surat itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Malam itu, aku tahu papan permainan sudah berbalik. Mereka hanya belum menyadarinya. Hari-hari berikutnya, aku berubah. Aku tetap menyajikan sarapan, tetap mencuci piring, tetap tersenyum. Tapi di balik daster lusuhku, sebuah rencana mulai kususun. Rapi dan dingin. Aku menghubungi Pak Joko. Aku meminta tim hukum keluarga menyelidiki status rumah itu, utang Ibu Yati, dan siapa yang sebenarnya memegang hak atas tanahnya. Aku meminta mereka diam-diam membeli alih piutang Ibu Yati dari bank dan rentenir, satu persatu, melalui perusahaan yang tak bisa dilacak kembali ke namaku. Dalam 3 minggu, tanpa disadari, siapapun di rumah itu, seluruh utang keluarga Reza telah berpindah tangan. Kini pemegang semua surat utang itu adalah aku, perempuan yang mereka panggil pengemis. Suatu malam, Ayah menelpon lagi. "Apakah kamu yakin, Nak?" tanyanya. "Aku yakin." "Ayah," jawabku tenang. "Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mereka tahu siapa yang selama ini mereka injak." Lalu, dengan nafas panjang, aku menambahkan satu kalimat. "Dan aku ingin bercerai. Tapi sebelum itu, aku ingin satu hari. Satu hari di mana topeng ini kulepas." Di tengah semua tekanan itu, ada satu hal kecil yang menjadi pelarianku. Pekerjaan lepasku sebagai konsultan desain yang kulakukan diam-diam dengan nama samaran. Bagi keluarga Reza, itu hanya pekerjaan receh untuk menambah uang belanja. Mereka tidak tahu bahwa klien-klien yang kutangani adalah perusahaan-perusahaan besar, dan honor satu proyek bisa melebihi penghasilan Reza dalam setahun. Tapi suatu hari, Wulan menemukan laptopku terbuka dan melihat angka di salah satu dokumen. Bukannya curiga aku berbohong soal status. Ia justru menudingku mencuri. "Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini?" serunya sambil membawa laptop itu ke hadapan Ibu Yati. "Pasti kamu ambil dari tabungan keluarga. Atau jangan-jangan kamu melakukan hal yang tidak benar di luar sana." Aku menatap mereka dengan tenang. "Itu honor pekerjaan saya, Mbak. Saya bekerja untuk mendapatkannya." "Bohong," sahut Ibu Yati.
Mana ada pekerjaan menghasilkan segitu untuk orang seperti kamu? Pasti ada yang tidak beres. Aku menutup laptopku perlahan. Tuduhan itu anehnya tidak lagi menyakitiku, karena aku tahu semakin mereka meremehkan kemampuanku, semakin besar kejutan yang menanti mereka di akhir. Mereka bahkan tak bisa membayangkan bahwa perempuan yang mereka kira mencuri receh, sesungguhnya bisa membeli perusahaan tempat mereka berutang. Sore itu, dengan alasan membeli kebutuhan dapur, aku keluar rumah, tapi aku tidak pergi ke pasar. Aku pergi menemui seseorang yang sudah lama tidak kutemui secara langsung. Di sebuah kafe yang tenang, jauh dari Bekasi. Ayah sudah menungguku. Begitu melihatku masuk dengan daster sederhana dan rambut terikat asal. Mata beliau berkaca-kaca. "Anakku," katanya. Suaranya bergetar. "Lihat apa yang sudah kamu jalani." Aku duduk di hadapannya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa menjadi diriku sendiri. "Aku baik-baik saja, Ayah," kataku. "Aku belajar banyak. Lebih banyak daripada yang bisa kupelajari di ruang rapat manapun." Ayah menggenggam tanganku. Tangan yang kini kasar oleh pekerjaan rumah. "Kamu tidak harus meneruskan ini, Nak. Pulanglah. Biar kami yang urus mereka." Aku menggeleng pelan. "Belum. Ayah, aku ingin menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mereka belajar." Ayah menatapku lama, lalu tersenyum dengan bangga yang tak bisa ia sembunyikan. "Bundamu benar," katanya. "Kamu sudah tumbuh menjadi perempuan yang jauh lebih kuat dari yang kami kira." Sebelum berpisah, ayah menyerahkan sebuah map. "Tim hukum sudah menyelesaikan semuanya," katanya. "Seluruh utang keluarga itu kini ada di tanganmu. Apapun yang kamu putuskan, kami mendukungmu." Aku menerima map itu dan menyimpannya rapat di dalam tasku. Saat aku kembali ke rumah sore itu, membawa kantong belanja sebagai penyamaran, Ibu Yati menyambutku dengan omelan. "Lama sekali belanjanya, dasar lelet," katanya. Aku hanya tersenyum dan menaruh belanjaan di dapur. Beliau tidak tahu bahwa di balik kantong sayur murah yang kubawa, tersimpan map yang akan mengubah hidup mereka semua. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi cincin berlian ayah yang selama ini kusembunyikan. Untuk pertama kalinya, aku mengenakannya di jariku. Hanya sebentar, hanya untuk mengingat siapa diriku. Lalu, kulepas kembali dan kusimpan. Belum waktunya. Tapi waktu itu sudah sangat dekat. Esok atau lusa, topeng ini akan jatuh. Dan ketika itu terjadi, tak akan ada lagi yang bisa memandangku dari atas ke bawah. Tekanan untuk menandatangani surat itu mencapai puncaknya pada minggu terakhir. Ibu Yati tak lagi memohon. Beliau mengancam. Suatu malam, beliau masuk ke kamarku tanpa mengetuk, membawa map yang sama, dengan wajah yang keras membatu. "Rani," katanya dingin, "aku sudah cukup sabar. Besok surat ini harus kamu tanda tangani. Kalau tidak, jangan salahkan aku." "Memang ibu akan apa?" tanyaku tenang. Mata Ibu Yati menyipit. "Aku akan suruh Reza menceraikanmu. Dan aku pastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Bahkan baju di badanmu pun akan kuperiksa." Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. "Silakan." "Bu," jawabku pelan. Jawaban itu membuat Ibu Yati terkejut. Beliau tak terbiasa dengan menantu yang tidak gemetar di hadapannya. "Kamu pikir kamu siapa? Berani melawanku?" bentaknya. Aku hanya tersenyum tipis. "Saya tidak melawan, Bu. Saya hanya berhenti takut." Ibu Yati melempar map itu ke lantai. Kertas-kertasnya berhamburan di antara kami. "Pungut," beritanya. "Pungut." Lalu, tanda tangani. Aku tidak bergerak. Aku menatap kertas-kertas itu di lantai. Lalu menatap perempuan yang memerintahku, seolah aku binatang peliharaan. "Tidak, Bu," kataku. Wajah Ibu Yati merah padam. Beliau mengangkat tangan, hendak menamparku seperti dulu. Tapi kali ini, aku menangkap pergelangan tangannya di udara dengan tenang. Sebelum tangan itu mendarat di pipiku. "Cukup,"
Bu, kataku. Suaraku rendah namun tegas. Tidak akan ada lagi tamparan. Tidak untuk saya, tidak untuk siapapun. Untuk sesaat kami berdiri begitu. Tatapan kami bertemu. Dan aku melihat sesuatu yang baru di mata Ibu Yati. Ketakutan. Untuk pertama kalinya, beliau takut padaku. Aku melepaskan tangannya perlahan, lalu berjalan keluar kamar, meninggalkan beliau berdiri di antara kertas-kertas yang berserakan. Malam itu, Reza datang ke kamar dengan wajah penuh kebingungan. "Rani, ada apa dengan ibu?" Beliau bilang, "Kamu melawannya," katanya. Aku menatap suamiku, lelaki yang sampai detik terakhir pun masih memilih bertanya dengan nada menyalahkanku. "Reza," kataku pelan, "untuk satu kali saja dalam 3 tahun ini, bisakah kamu bertanya apa kabarku? Bukan apa yang kulakukan pada ibumu." Reza terdiam. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tak menemukan kata. Dan dalam diam itu, aku mendapatkan jawaban terakhir yang kubutuhkan. Tidak ada lagi yang perlu kupertahankan di rumah ini. Aku berbaring malam itu dengan hati yang anehnya tenang. Besok, semua akan berubah. Dan kali ini, bukan aku yang akan menunduk. Ada satu hal lagi yang membuat luka ini terasa lebih dalam dari sekedar penghinaan mertua, yaitu sikap Reza, suamiku sendiri. Aku pernah berpikir, selama ada Reza di sisiku, aku bisa menanggung apapun. Tapi seiring waktu, aku menyadari bahwa Reza bukan tempat berlindung. Ia bahkan tak bisa melindungi dirinya sendiri. Suatu hari, saat aku sakit demam tinggi, aku tetap dipaksa Ibu Yati untuk memasak dan mencuci. Aku menatap Reza, memohon dengan mata, berharap ia berkata cukup pada ibunya. Reza melihatku, lalu memalingkan wajah. "Sudah, turuti saja ibu, biar tidak ribut," bisiknya. Malam itu, aku memasak dengan tubuh menggigil dan air mata yang menetes ke dalam panci. Bukan demamnya yang menyakitiku, tapi kenyataan bahwa lelaki yang kunikahi memilih ketenangan dirinya di atas penderitaanku. Di lain waktu, saat Wulan menudingku mencuri uang, yang sebenarnya ia sendiri yang menghabiskannya, Reza kembali diam. Bahkan ketika kebenaran akhirnya terungkap, ia tak pernah meminta kakaknya untuk meminta maaf padaku. "Maaf, ya, Rani," hanya itu yang ia ucapkan di kamar. Dengan suara nyaris tak terdengar. Maaf yang tidak mengubah apapun. Maaf yang hanya menjadi cara untuk menenangkan rasa bersalahnya sendiri. Aku mulai mengerti bahwa cinta tanpa keberanian hanyalah sebuah janji kosong. Dan janji kosong, sesering apapun diucapkan, tak akan pernah menjadi tempat berteduh. Sementara itu, di luar rumah, jaring yang kupasang perlahan mengencang. Tim hukum keluargaku menemukan bahwa utang Ibu Yati jauh lebih besar dari yang ia akui di rumah. Ia berutang pada bank, pada koperasi, pada 2 rentenir berbeda, dan bahkan menggadaikan perhiasan yang dulu ia pamerkan padaku. Semua itu dilakukannya diam-diam, sambil tetap berlagak sebagai keluarga terhormat di depan tetangga. Suatu sore, seorang rentenir datang ke rumah, menagih dengan suara keras di depan pintu. Ibu Yati panik, menyeretku ke dalam kamar, dan untuk pertama kalinya, nada bicaranya berubah memohon. "Rani, tolong." Beliau berkata sambil mencengkeram lenganku. "Kamu pasti punya cara. Bicara dengan keluargamu." "Apa saja, Ibu mohon." Aku menatap tangan yang dulu menamparku itu. Kini gemetar mencengkeram lenganku. "Saya akan coba." "Bu," jawabku tenang. Dan aku memang mencoba, tapi bukan dengan cara yang ia bayangkan. Malam itu juga, melalui Pak Joko, aku membeli seluruh piutang rentenir itu. Lalu, utang bank. Lalu, utang koperasi. Satu persatu dalam senyap. Semua surat utang itu berpindah ke tanganku. Rentenir itu tak pernah datang lagi. Ibu Yati mengira keberuntungan akhirnya berpihak padanya. Ia tidak tahu bahwa keberuntungan itu bernama Maharani Saputra, menantu yang setiap hari ia hina. Pada minggu ketiga, prosesnya selesai. Aku duduk di kamarku, memandangi tumpukan dokumen yang dibawakan Pak Joko secara rahasia. Di tanganku kini
ada segalanya. Utang mereka, bukti wasiat yang disembunyikan, dan kebenaran tentang siapa diriku. Aku bisa saja menghancurkan mereka dalam semalam. Tapi aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku hanya ingin satu hari. Satu hari di mana semua topeng dilepas. Dan kebenaran berdiri tegak di tengah ruangan. Aku menutup map itu, lalu menatap bayanganku di cermin. Perempuan dengan daster lusuh dan rambut terikat asal itu tersenyum tipis. Besok, bisiknya pada bayangannya sendiri. Besok, semuanya berakhir. Hari itu tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Pagi-pagi, Ibu Yati datang dengan map yang sama. Kali ini dengan nada putus asa. Rani, hari ini bank datang. Kalau kamu tidak tanda tangan, rumah ini disita. Kamu mau lihat kami di jalan. Aku meletakkan spatula. Aku melepas celemekku perlahan dan menggantungnya di paku. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menatap Ibu Yati lurus, tanpa menunduk. Saya tidak akan menandatangani surat itu. Bu, kataku tenang. Wajah Ibu Yati merah padam. Apa kamu bilang? Berani-beraninya kamu. Wulan keluar dari kamar, ikut menyalak. Dasar menantu tidak tahu diri, sudah numpang, melawan pula. Reza berdiri di ambang pintu, pucat. Tak tahu harus berbuat apa. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dasterku. Bukan ponsel butut yang biasa mereka lihat, melainkan ponsel lain yang selama ini kusembunyikan. Pak Joko, kataku ke gagang telepon. Sekarang, tak sampai 5 menit. Suara deru mesin terdengar dari luar. Wulan mengintip dari jendela. Lalu wajahnya berubah pasi. Satu persatu, mobil hitam mengkilap berhenti berjajar di sepanjang gang sempit itu. 10 unit. Pengawal berseragam rapi turun, berbaris. Membuka pintu. Dari mobil terdepan, turun Pak Joko. Diikuti 2 orang berjas yang membawa map tebal. Tetangga berhamburan keluar. Gang yang biasanya sepi, kini ramai oleh orang yang menonton. Ibu Yati terpaku. Siapa mereka? Mau apa ke sini? Aku berjalan ke tengah ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya, aku berdiri tegak dengan dagu terangkat. Perkenalkan. Bu, kataku. Nama lengkap saya Maharani Saputra, putri tunggal Bapak Hendra Saputra, pemilik Saputra Land. Hening. Sehening yang belum pernah ku dengar di rumah itu. Wulan menjatuhkan ponselnya. Reza memegangi dinding. Kakinya seolah tak sanggup menahan tubuhnya. Ibu Yati menggeleng, tertawa gugup. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu cuma menantu miskin. Pak Joko melangkah maju, membuka map pertama. Ini akta kepemilikan dan profil perusahaan. Nona Maharani adalah pemegang saham pengendali Saputra Land. Lalu, ia membuka map kedua dan suaranya mengeras. Dan ini, Bu, adalah seluruh surat utang keluarga Anda. Cicilan rumah, pinjaman bank, pinjaman rentenir, semuanya. Sejak 3 minggu lalu, seluruh piutang ini telah dibeli dan kini dipegang oleh Nona Maharani. Tubuh Ibu Yati melemas. Ia terduduk di kursi. Artinya, lanjut Pak Joko, orang yang selama ini Anda anggap pengemis, kini adalah pemilik seluruh utang Anda. Hidup mati keuangan keluarga ini ada di tangan beliau. Wulan tergagap. Pa, tapi kamu mencuci motor kami. Kamu makan sisa kami. Ya. Jawabku tenang. Aku melakukan semua itu karena aku ingin tahu apakah kalian akan memperlakukan manusia dengan layak, bahkan ketika kalian pikir dia tak punya apa-apa. Aku menatap Ibu Yati dan jawabannya sudah saya dapatkan. Lalu, aku mengeluarkan sebuah amplop dari tas yang dibawakan pengawalku. Ada satu hal lagi, Bu. Aku mengeluarkan lembaran-lembaran foto, surat wasiat suami ibu, yang ibu sembunyikan bertahun-tahun. Wajah Ibu Yati kini benar-benar putih. Di dalamnya tertulis, rumah ini diwariskan untuk Reza, dengan syarat tidak boleh dijual, dan harus menjadi tempat berlindung bagi keluarga, termasuk istrinya. Ibu hanya berhak menempati, bukan menjual. Aku menoleh pada Reza. Suamiku menangis. Untuk pertama kalinya kulihat begitu jelas. Selama 3 tahun, ibu menyiksaku untuk merebut rumah, yang sebenarnya bukan hak ibu, kataku. Dan
Reza, kamu diam. Membiarkannya. Karena kamu bahkan tidak tahu apa hakmu sendiri. Reza terjatuh berlutut. Maafkan aku, Rani. Aku tidak tahu. Aku pengecut. Aku mengangkat tangan, memintanya berhenti. Aku tidak datang untuk menghancurkan kalian, kataku. Kalau aku mau, kalian sudah di jalanan sejak tadi. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, soal rumah ini tetap milik Reza, sesuai wasiat ayahnya. Tidak ada yang boleh menjualnya. Mata Ibu Yati berkaca-kaca, antara malu dan tak percaya. Sebelum aku berbalik pergi, ada satu momen yang ingin kuabadikan selamanya dalam ingatanku. Saat aku menyebut namaku yang sebenarnya, kulihat seluruh kesombongan di wajah Ibu Yati runtuh dalam sekejap. Perempuan yang 3 tahun ini berdiri di atasku, kini menatapku dari bawah, dengan mata yang dipenuhi ketidakpercayaan. Bohong, bisiknya. Hampir tak terdengar. Ini pasti tipuan. Pak Joko, tanpa diminta, melangkah maju dan meletakkan tablet di hadapan beliau. Di layar itu, tertayang berita lama tentang Saputra Land, lengkap dengan fotoku di samping ayah, saat peresmian sebuah menara perkantoran. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu, sebelum aku menyamar. Aku dalam gaun resmi, berdiri anggun di samping pendiri kelompok usaha terbesar di kawasan ini. Tangan Ibu Yati gemetar memegang tablet itu. Air mukanya berubah dari merah menjadi pucat, lalu menjadi abu-abu. Tidak mungkin, gumamnya lagi. Selama ini aku menyuruhmu mencuci motor, mencuci piring. Ya, Bu, jawabku tenang. Dan saya melakukannya dengan senang hati. Karena saya ingin tahu siapa kalian sesungguhnya. Ketika kalian mengira tak ada yang melihat. Wulan, yang sejak tadi membisu, akhirnya bersuara dengan nada gemetar. Tapi gelang itu, emas yang kamu bilang palsu, aku yang ambil. Aku menoleh padanya. Aku tahu, Mbak. Aku selalu tahu. Sama seperti aku tahu siapa yang sebenarnya menghabiskan uang yang lalu kalian tuduhkan padaku. Wulan menunduk. Wajahnya memerah oleh malu yang datang terlambat. Lalu, aku berpaling pada Reza. Suamiku berdiri bersandar di dinding. Air matanya mengalir tanpa suara. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Reza, tanyaku. Suaraku pelan, namun jelas. Bukan hinaan ibumu. Bukan tuduhan kakakmu, tapi kamu yang setiap kali aku terjatuh hanya berdiri menonton, lalu meminta maaf di tempat yang gelap supaya tak ada yang dengar. Reza terseduh. Aku takut, Rani. Aku takut kehilangan ibu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dan karena ketakutanmu itu, kamu kehilangan aku, jawabku. Itulah harga dari diam yang terlalu lama. Aku mengeluarkan foto wasiat itu dan menaruhnya di meja, satu persatu, agar semua orang di ruangan itu bisa melihat. Ibu Yati menyembunyikan ini, kataku. Suaraku kini terdengar oleh seluruh tetangga yang berkerumun di depan pintu. Surat wasiat suaminya sendiri, demi bisa menjual rumah yang sebenarnya bukan haknya untuk dijual. Gumaman terdengar dari kerumunan tetangga. Wajah Ibu Yati kini benar-benar hancur, bukan oleh kemiskinan, melainkan oleh rasa malu yang ia tanam sendiri selama bertahun-tahun. Selama ini, ibu menuduh saya tak membawa apa-apa. Lanjutku, padahal ibu sendiri yang menyembunyikan harta yang seharusnya melindungi anak ibu. Aku menarik napas, lalu menurunkan nada suaraku. Tapi saya tidak akan membongkar wasiat ini ke pengadilan. Saya tidak akan mempermalukan ibu lebih jauh di depan hukum. Rumah ini tetap milik Reza. Itu sudah cukup. Ibu Yati menengadah, menatapku dengan mata yang basah. Untuk pertama kalinya, tanpa secuil pun kesombongan. Kenapa? Tanyanya serak. Kenapa kamu masih menolong kami setelah semua yang kami lakukan? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Karena ayah saya mengajarkan satu hal yang tampaknya tak pernah diajarkan kepada ibu. Bahwa harta adalah titipan. Dan cara kita memperlakukan orang yang lemah adalah ukuran sebenarnya dari siapa diri kita. Saya tidak ingin menjadi seperti ibu. Maka saya memilih jalan yang berbeda. Hening menyelimuti ruangan itu. Hening yang berbeda dari hening ketakutan tadi. Ini adalah hening yang penuh
oleh rasa malu dan penyesalan. Aku meraih tas, dan dari dalamnya, ku keluarkan map terakhir, yang isinya telah kupersiapkan jauh-jauh hari. Di dalam map itu ada 2 hal. Yang pertama, surat penghapusan seluruh utang keluarga Reza, kataku, sambil meletakkannya di meja. Utang kalian, aku hapuskan. Semuanya. Lalu, aku mengeluarkan lembar kedua, dan suaraku kini final. Yang kedua, surat gugatan cerai pernikahan ini. Aku akhiri. Aku tidak meminta apapun dari kalian. Aku hanya ingin diriku kembali. Reza terisak. Ibu Yati menunduk. Untuk pertama kalinya, tak punya kata-kata. Dan Wulan, yang dulu menyebut emasku palsu, kini hanya bisa menatap jam tangan dan perhiasan asli yang melingkar di lengan para asistenku. Tanpa berani bersuara, aku berjalan keluar, melewati Ibu Yati yang kini berlutut. Mulutnya komat kamit minta maaf. Aku berhenti sejenak di sampingnya. Bu, kataku pelan. Saya tidak pernah meminta ibu mencintai saya. Saya hanya berharap ibu memperlakukan saya seperti manusia. Itu saja. Lalu aku melangkah ke mobil terdepan. Dan pintu ditutup di belakangku. Di kaca spion, rumah itu mengecil. Bersama semua tahun-tahun yang telah kuhabiskan di dalamnya. Aku tidak menangis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa ringan. Setahun setelah perceraian itu, hidupku berubah total. Namun, bukan karena harta. Harta itu selalu ada. Yang berubah adalah aku berhenti meminta izin pada siapapun untuk dihargai. Aku kembali memimpin divisi properti keluarga dan menggunakan sebagian keuntungannya untuk membangun rumah singgah bagi para perempuan yang terjebak dalam rumah tangga yang menyakiti mereka. Tentang keluarga Reza, kabarnya sampai juga padaku. Ibu Yati jatuh sakit dan baru menyadari betapa banyak hal yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Wulan akhirnya keluar dari rumah itu, mencari kerja. Untuk pertama kalinya berdiri di atas kakinya sendiri. Dan Reza, ia tak pernah menikah lagi. Ia tinggal sendiri di rumah warisan ayahnya, menjaganya. Seperti yang seharusnya ia lakukan sejak dulu. Suatu hari, ia mengirim pesan singkat. Terima kasih sudah memaafkan keluargaku. Maaf, aku tidak pernah cukup berani untukmu. Aku membaca pesan itu, lalu menutup ponselku tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena beberapa pintu sekali tertutup. Lebih baik tetap begitu. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian lusuh atau tangan yang penuh sabun cuci. Dan jangan pernah memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kamu pikir ia tak punya apa-apa untuk membalas. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu, yang setiap hari menelan penghinaan demi sebuah keluarga yang tak pernah menganggapnya ada. Ada pula banyak suami seperti Reza, lelaki yang tidak jahat, tapi terlalu lemah untuk membela orang yang seharusnya ia lindungi. Dan kelemahan, kadang sama menyakitkannya dengan kekejaman. Ada juga para ibu mertua seperti Ibu Yati yang takut kehilangan, lalu mencengkeram begitu erat sampai menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk baik, bahkan saat kita merasa di atas, atau memilih untuk kejam, lalu menuai apa yang kita tanam. Harga diri tidak pernah bisa dibeli dan tidak boleh dibiarkan diinjak oleh siapapun, sedekat apapun ia denganmu. Jika kamu pernah berada di posisi seperti Rani, ceritakan kisahmu di kolom komentar. Mungkin ceritamu akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang diam-diam bertahan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.